Assalamualaikum anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan MPLS yang pertama. Dan untuk yang pertama kita akan bahas mengenai wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelum itu Ibu akan perkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu Ida Masurah, dan dalam kesempatan kini kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai apa itu wawasan Wiyata Mandala. Silakan simak baik-baik ya. Baiklah anak-anak semuanya, wawasan Wiyata Mandala. Definisi dari wawasan Wiyata Mandala yaitu yang pertama, wawasan itu sendiri berarti cara meninjau, cara pandang, cara melihat terhadap suatu lingkungan. Sedangkan Wiyata itu sendiri berarti pendidikan, dan Mandala itu sendiri berarti tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur apa saja yang ada di wawasan Wiyata Mandala. Nah, yang pertama adalah unsur sekolah yang merupakan sebagai lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian interaksi antara guru dan orang tua yang harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam mengemban tugas pendidikan. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu warga sekolah yang baik di luar maupun di dalam. Dan unsur yang berikutnya, sekolah harus bertumpu kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sedangkan untuk berikutnya yaitu sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, dan di sini mengembangkan berbagai nilai-nilai baik ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan pendidikan formal dan kemudian berlangsungnya PBM dalam rangka membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan hidup, serta kepribadian. Dan berikutnya lagi hubungan antara manusia, lingkungan dan sosial, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan berikutnya lagi yaitu kemampuan untuk berkarya. Sedangkan fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar, dan di sini yang memiliki tata tertib atau aturan. Di sini merupakan kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa. Dan dalam PBM itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sedangkan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru dan siswa, ada timbulnya PBM yang tertib, kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, kemudian terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Lanjut lagi anak-anak, yaitu untuk prinsip sekolah. Kemudian sekolah sebagai Wiyata Mandala selain bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham atau sikap perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat menimbulkan pertentangan antara sesama suku, sama agama, kemudian tingkat sosial ekonomi, maupun perbedaan paham politik. Kemudian sekolah juga tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial, budaya, dan masyarakat. Dan sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mencegah masuknya sikap perbuatan yang dapat menimbulkan pertentangan. Oke anak-anak, kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu untuk itu sekolah harus mempunyai prinsip-prinsip, di antaranya sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal ilmu pengetahuan. Kemudian sekolah sebagai institusi tempat peserta didik di bawah bimbingan para pendidik. Kemudian sekolah sebagai lembaga yang memberikan pelayanan yang adil, dan sekolah juga sebagai lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat para siswa. Kemudian sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, dan yang terakhir sekolah sebagai wahana pengembangan watak dan sikap. Kemudian penggunaan sekolah.
Penggunaan sekolah di sini adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai proses kegiatan belajar dan mengajar dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat ajang promosi penjualan produk-produk yang tidak ada kaitannya dengan lingkungan pendidikan. Kemudian sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok bagi semua pihak. Kemudian penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan propaganda politik kampanye, kemudian syuting film yang tidak ada izin dari pemerintah setempat. Kemudian mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama yaitu tahapan preventif, yang kedua adalah tahapan represif. Nah, tahapan preventif di sini merupakan upaya menjaga peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus yang tidak baik di sekolah dan lingkungan sekolah. Kemudian tahapan represif yaitu upaya untuk menindak siswa setelah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala yaitu menerapkan 7K. Yang pertama keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Tadi ada mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala sebagai tahapan preventif yaitu dengan memelihara sekolah dengan melalui 7K tadi yang Ibu sebutkan. Kemudian menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Dan yang ketiga membentuk jaring pengawasan. Yang keempat menghilangkan bentuk bullying ya, kemudian mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan meningkatkan keamanan serta ketertiban. Sedangkan langkah-langkah tahapan represif yaitu mendamaikan pihak yang terlibat dalam perselisihan, kemudian menetralisir isu negatif yang berkembang, kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada tindak kriminal di sekolah. Kemudian penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah dan mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang ada. Demikian anak-anak apa yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, dan tugas kalian adalah membuat rangkuman apa yang kalian ketahui tentang wawasan Wiyata Mandala. Demikianlah anak-anak materi MLS kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.